Ya, teman-teman, saya mau sedikit mengumumkan yang udah pada hadir ya. Ini nanti kita ada sedikit perubahan karena sebenarnya saya sendiri agak kurang sehat nih sebenarnya. Jadi ada beberapa teman yang mau bantu sharing session hari ini. Jadi sesi hari ini adalah sesi sharing karena kan kita materinya masih berkaitan dengan sistem operasi dan aplikasi ya. Nanti bisa ada sharing-sharing dari beberapa teman di sini ya. Kita tunggu Mas Dodi Irawan yang tadi sudah bersedia mau sharing, sama mungkin Mas Ferry sama Mas Fadli yang kemarin ya. Ada mau sharing juga, bisa silakan sharing ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Siapa? Ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Sedikit saya jelaskan ya, ini udah jam 7.52, karena saya agak kurang enak badan ya, mual-mual terus nih, rasanya kembung perut. Jadi saya pikir daripada nggak ada sesi malam ini, di reschedule sayang juga ya, teman-teman udah pada nunggu. Jadi tadi di pembicaraan Telegram ada Mas Dodi di sini yang mau bantu sharing. Hari ini kita materinya kan tentang, sebenarnya hari ini materinya tuh di modul 2 unit 1 sampai dengan 3. Itu kemarin kan kita ada belajar sistem operasi, tapi banyak yang nanya tuh tentang VM, bagaimana melakukan instalasi terhadap sistem operasi Linux atau Windows di VirtualBox atau VMware ya, workstation. Nah, yang lain yang mau sharing, Mas Dodi mungkin bisa bantu juga sharing yang ini mungkin tentang aplikasi nih. Aplikasi sih sesuai dengan di slide sih ya, tentang aplikasi yang umum aja. Aplikasi-aplikasi seperti sebentar saya lihat ya. Kalau saya lihat di sini ini tentang aplikasi ya, seperti misalnya Microsoft Store, compatibility, Windows fitur ya, jadi Windows features ya, jadi fitur-fitur di Windows, perbedaan antara shareware, freeware, open source, productivity software, collaborative software ya, dan beberapa software yang mungkin Anda bisa kenalkan juga di sini Mas ya. Bebas sih sebenarnya ya. Oke, baik Pak. Ini sebisa saya aja Pak ya. Ya, nanti bisa perkenalkan beberapa ini ya. Jadi ini benar-benar lagi nggak tahu nih, perut nih rasanya kembung banget sama rasanya lemes sih badan nih. Kayak agak mulai meriang-meriang ya. Saya agak khawatir aja, jadi saya pingin kalau itu nanti Mas ada bisa sharing, nanti saya sambil monitoring aja. Ini waktu kita sih sekitar 1 jamannya, nanti kalau memang udah ya tinggal saya akan pindahkan Mas Dodi jadi host ya. Jadi Mas bisa berhentiin, tolong ini nanti rekamannya juga ya. Ya masuk angin mungkin saya. Rekamannya kita langsung tetap ini rekamannya di cloud Mas. Jadi Mas tinggal klik aja start rekam, nanti dia sudah selesai langsung end aja nggak apa-apa ya. Baik Pak. Ada teman-teman yang lain mau sharing juga mungkin, karena kan waktu 1 jam lumayan banyak ya. Ada yang mau sharing lagi nggak? Ya nanti mungkin Mas Dodi bisa ini sebagai host bisa nanyain yang teman-teman yang mungkin mau sharing yang lain ya, yang berguna lah, kan ini kan IT fundamental, jadi maksudnya benar-benar fundamental, dasar-dasar ya, harus tahu sistem operasi, kemudian tentang aplikasi ya kan, sama Windows itu aja kan bisa di sharing ya, misalnya contoh masuk ke setting, masuk ke driver dan sebagainya, itu tolong diinikan aja karena materinya lumayan luas ya. Iya, baik. Jadi kita tidak harus terpaku kepada yang slide-nya Kompia, jadi bebas ya. Ya, oke, terima kasih ini teman-teman udah ini. Oke, mungkin saya buka aja dulu ya, nanti biar ini. Ya terima kasih. Saya mungkin nggak tahu nih masuk angin atau apa, ini kurang istilahnya, intinya tadi habis makan juga kayaknya kembung-kembung gitu rasanya, nggak enak badan-badan. Oke, ya saya buka aja dulu ya. Biar ini. Ya, saya buka aja ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, silakan nanti Mas Dodi mengambil alih ya.
Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, teman-teman, nggak ada suaranya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi tadi udah Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Jadi tadi saya ulangin kembali, ada beberapa yang masih belum ini ya, belum dengar mungkin ya, karena hari ini kondisi saya agak kurang sehat ya, jadi saya mengambil inisiatif daripada di schedule, nanti ada teman yang bisa ambil alih nih, ada Mas Dodi sebagai relawan kita malam ini untuk menjelaskan tentang sistem operasi dan beberapa yang lain ya. Nanti Mas Dodi, silakan aja ya Mas Dodi ya. Baik Pak. Ya seperti biasa, sebelum kita mulai kita doa dulu yang ini sebentar saya copyin lagi ya. Seperti biasa karena ini program didedikasikan untuk almarhumah, jadi minta bantuannya teman-teman untuk doain supaya nanti kita programnya bisa dapat berguna bagi kita semua dan ilmunya bisa ditebarkan ke lain-lain ya. Oke, ini saya ini kan jadi saya ketik aja ya. Ya, ini sudah saya ketik ya, silakan. Oke, kita mungkin sama-sama doa dulu ya. Mungkin cuma sekitar 1 menitan ya. Waktu berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebentar ya, Mas Dodi. Nanti Mas Dodi ini kan aja ya, Mas Dodi ya. Ini saya jadiin host ya. Jadi nanti kalau mau ada teman yang ini yang mau men-sharing ya, silakan aja. Nanti tinggal jadiin co-host saja ya. Tapi kalau misalnya Mas Dodi punya kesempatan 1 jam ini diskusi ya silakan aja ya. Nanti pada jam target kita sih kalau bisa jam-jam 9, paling lama jam 9.15 itu mungkin udah selesai. Tergantung Mas Dodi deh. Kalau nggak cukup waktunya di extend aja, nanti tinggal udah selesai, tinggal end meeting aja. Karena kan rekamannya kan ini udah recording ya. Udah Pak. Jadi ini otomatis kesimpan di cloud ya Pak? Di cloud ya. Mas bisa lihat ya, itu kan ada lagi recording ya atau tidak? Oh, ini recording. Saya bisa lihat sih. Udah Pak. Oke, ya. Oke. Silakan. Ini terima kasih sebelumnya Mas Dodi Irawan. Ini teman-teman perkenalkan Mas Dodi ini akan membawakan materi malam ini menggantikan saya sementara karena kondisi kurang sehat. Ya. Terima kasih sebelumnya Mas Dodi. Silakan Mas. Baik Pak. Saya coba open cam dulu Pak ya. Barangkali ada teman-teman yang belum ini kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Mas. Ya, saya tinggalin aja ya. Baik, saya Pak. sambil istirahat sama ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Semi ya. Ya, sama-sama. Ya, dikarenakan tadi Pak Semi ada berhalangan kesehatan, jadi saya coba inisiatif untuk saya ambil alih sharing session kali ini. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui dan juga ini cuma sharing session biasa aja, jadi mungkin materinya nggak terpaku ke slide-nya Kampia, tapi lebih ke pengenalan secara ini aja ya gitu ya, spontan aja gitu. Misalkan nanti materinya yang akan kita bahas, karena kemarin di diskusi grup kemarin saya lihat masih ada beberapa teman-teman yang masih bingung dengan apa itu virtualisasi, kemudian apa itu virtual machine, bagaimana cara menjalankan sistem operasi di atas virtual machine. Jadi mungkin saya akan berangkat dari situ, kemudian kita akan coba belajar bagaimana
membuat sebuah virtual machine di VirtualBox, kemudian menjalankan sistem operasi. Nanti yang saya akan demokan mungkin Ubuntu atau Linux Mint ya. Begitu. Oke. Saya share screen dulu ya. Ya, mungkin nanti kalau misalkan setelah saya selesai, barangkali teman-teman ada yang mau share seputar server atau cloud, boleh ya. Oke, jadi kita akan mulai dari apa itu virtualisasi dulu ya. Kemarin teman-teman masih ada yang bingung gitu ya mengenai virtualisasi. Jadi kita mulai dulu dari apa itu sistem operasi, kemudian apa itu virtualisasi begitu ya. Ya, ini kalau misalnya kita googling, kemudian kita ketik kata kunci sistem operasi, di sini salah satu sumber dari kompas.com ini menerangkan ya bahwa sistem operasi ini terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya gitu ya. Jadi intinya sistem operasi ini perangkat lunak yang dirancang untuk sebagai operating system gitu ya, agar si komputer itu yang isinya komponen hardware yang tersusun dalam satu perangkat keras gitu ya, misalkan contohnya CPU kemudian atau laptop, itu bisa kita gunakan otomatis memerlukan yang namanya sistem operasi, dan sistem operasi itu berjalan di atas kernel ya. Kalau misalnya kita coba cek ya, jadi di komputer itu ada terminologi yang namanya kernel, kemudian ada shell, dan juga ada sistem operasi ya. Soal itu yang munculnya salah ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita coba googling ya, di sini ada ada kernel, kemudian ada aplikasi, kemudian di sini ada perangkat keras. Nah, apa itu kernel? Kernel itu inti dari sebuah sistem operasi ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh misalkan Linux ya, Linux itu bukan sistem operasi, melainkan Linux itu adalah kernel ya. Kemudian di atas kernel baru diinstal sistem operasi. Contohnya apa? Kalau misalkan di sistem operasi berbasis Linux gitu kan. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita belajar soal Linux ada istilah ya sistem operasi berbasis Linux. Artinya memang kernelnya Linux, tapi sistem operasinya sendiri merupakan sistem operasi, misalkan contohnya Ubuntu atau Linux Mint gitu. Itu yang open source. Ada juga yang closed source, misalkan sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi Windows pun dia punya kernel ya. Tapi untuk sistem operasi Windows sendiri tidak beda dengan operating system seperti Linux ya. Kalau Linux itu open source, tapi kalau untuk Windows itu closed source ya. Jadi kita tidak bisa berkontribusi, kita tidak bisa melihat isinya begitu ya. Halo, suara saya putus-putus ya? Aman bang. Lancar ya? Mas, dengar. Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Mas Agus ya, mungkin barangkali koneksinya kurang lancar kali ya. Nanti mungkin kalau misalnya di sini kurang jelas, nanti rekamannya ada di upload di channel YouTube-nya Pak Semi ya. Oke, kita lanjut. Itu seputar operating system ya, sistem operasi. Teman-teman yang ini yang misalkan yang sudah berkecimpung di dunia IT pasti sudah
hafal apa itu sistem operasi kayak gitu ya. Terus ada juga shell ya. Nah, sistem operasi yang paling umum yang bisa digunakan ya ini ya, Microsoft Windows ya. Seperti contohnya di sini yang terinstall di laptop saya, ini sistem operasi Windows 10 gitu ya. Biasanya di sekolah-sekolah pun yang pertama kali diajarkan itu sistem operasi Windows ya. Dulu saya waktu sekolah, waktu SMK itu pertama kali belajar komputer itu di Windows XP ya. Waktu itu masuk ke lab, kemudian diajarkan install antivirus, wah senang banget. Begitu selesai install antivirus, berhasil, di situ saya wah pengalaman baru nih gitu. Akhirnya saya tertarik itu mendalami apa dunia IT gitu. Nah, ini Windows Server ya. Maaf, ini Windows 10 ya. Di Windows 10 ini juga ada menu, di sini ada taskbar, kemudian di sini ada start menu ya. Di start menu ini kita bisa mengakses beberapa aplikasi, bahkan semua aplikasi yang terinstall di komputer ini ya, di Windows ini. Nah, ini di sini daftar aplikasinya apa aja. Kemudian di sini di Windows itu ada aplikasi, ada menu yang paling krusial banget ya, yaitu control panel. Control panel itu kalau misalnya diibaratkan di handphone itu semacam menu setting lah ya. Jadi dengan control panel ini kita bisa melakukan konfigurasi apapun di Windows kita ya. Oke. Nah, ini menu control panel di Windows ini, Windows 10 ya. Sebetulnya di Windows 10 itu ada menu setting ya, selain control panel ya. Menu setting, tapi fungsinya sama aja seperti control panel. Di menu setting ini kita bisa melakukan serangkaian konfigurasi berkaitan dengan komputer kita ya. Di sini di menu setting di sistem ini kita bisa mengatur display, di sini bisa kita atur tingkat brightness-nya, kemudian layout-nya ya, skalanya gitu ya, kemudian resolusi. Di sini kita bisa atur juga desktop-nya mau orientasinya apa sih, landscape atau portrait gitu ya. Nah, kadang pernah, kalau misalnya teman-teman pernah ngalamin misalkan desktop-nya kebalik ya, ini orientasinya di sini nih, pengaturnya di sini gitu ya. Kemudian di sini kita bisa atur sound, kemudian notifikasi, focus assistant gitu. Kemudian di sini ada yang berhubungan dengan power dan sleep ya. Di sini kita bisa atur misalkan screen-nya ketika misalkan baterainya di charge gitu ya. Ini dia bisa screen-nya bisa mati setelah berapa jam gitu ya. Ini saya contohnya saya setting selama 2 jam nanti dia mati. Atau bisa misalkan kita atur ketika kita idle tidak melakukan aktivitas apapun di laptop kita, otomatis dia akan idle ya. Itu kondisinya idle, otomatis akan sleep. Ini kita bisa atur. Setelah berapa menit sekali, setelah berapa menit atau setelah berapa jam kita idle, kita akan otomatis sleep ya. Ini menu settings sistem ya. Kemudian di sini kita bisa setting juga yang berkaitan dengan peripheral tambahan, contohnya di sini ada Bluetooth ya. Bluetooth, di sini ada mouse saya kebetulan pakai yang Bluetooth. Di sini muncul ya, kita bisa hapus, kemudian bisa aktifkan Bluetooth-nya, kemudian kita bisa tambahkan printer dan scanner di sini konfigurasinya, kemudian pengaturan touchpad, pengaturan USB dan yang lain-lain. Kemudian apalagi network dan internet ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kalau misalnya kita pakai laptop atau pakai komputer tanpa terhubung ke internet itu kayak zaman batu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau dulu mungkin kita internetnya memang waktu itu, waktu zaman saya SMP ya, SMP itu belum terlalu booming seperti sekarang ya. Jadi internet itu masih agak susah diakses gitu karena tidak semua orang punya kesempatan untuk mengakses internet. Jadinya kita punya laptop, kemudian kita install Zuma gitu ya, install game ular gitu, itu kita bisa happy gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan tanpa adanya koneksi internet, kita pakai komputer, pakai laptop itu otomatis kita kayak merasa gimana ya, nggak ada apa-apa yang bisa kita kerjakan begitu ya. Nah ini di sini pengaturan jaringan ya, pengaturan WiFi, kemudian
adapter ya, network adapter, kemudian di sini kita bisa atur VPN kayak gitu ya, proxy begitu. Nah, ini pengaturannya ya di menu setting ini. Teman-teman bisa explore di sini yang berkaitan dengan konfigurasi mengenai Windows kita bisa diakses di sini di menu setting ini. Tapi saya kurang familiar dengan menu setting, jadi saya biasanya pakai control panel. Tapi sebetulnya sama aja. Apa yang bisa dilakukan di control panel bisa juga dilakukan di menu setting tadi ya. Fungsinya sama dan goal-nya juga sama. Cuma teman-teman lebih enak yang mana gitu. Kalau misalnya di Windows 7 gitu ya, itu pakainya control panel. Windows 8 saya kurang hafal ya. Udah ada menu setting atau belum? Tapi control panel udah ada, udah pasti ada. Dan sampai Windows 10 pun menu control panel itu ada. Kalau di Windows 11 saya belum coba, kebetulan belum install. Nah, ini Windows ya, Windows sistem operasi Windows. Teman-teman pasti sudah familiar bagaimana cara melakukan instalasi, kemudian menghapus aplikasi gitu. Kalau misalnya kita mau menginstal aplikasi Windows gitu ya, kita tinggal ketik aja di Google, kita cari mau install aplikasi apa. Misalkan aplikasi PuTTY ya, PuTTY ini yang biasa dipakai untuk remote server gitu, untuk SSH klien, internet klien. Nah, cara melakukan instalasi aplikasi di Windows, kita tinggal cari softwarenya yang mau kita download, yang mau kita install, kita download dulu, kemudian setelah di-download, kita tinggal double klik aja, nanti tinggal next, selesai gitu ya. Otomatis terinstall begitu. Terus kalau kita mau melakukan uninstall, itu gimana? Kita bisa di control panel ya, di control panel di sini ada menu program and features. Di sini kita bisa melihat aplikasi yang terinstall di komputer kita. Aplikasi apapun ada di sini dan semuanya bisa kita hapus ya. Misalkan di sini ada aplikasi KDN Live. KDN Live ini untuk editing video. Ini kita tinggal uninstall aja gitu ya. Tinggal next, nanti selesai, terhapus otomatis begitu. Di sini kita bisa melakukan uninstall aplikasi. Kemudian di sini ada feature ya, Windows feature. Nah, kita bisa menyalakan atau mematikan feature yang ada di Windows ya. Nah, di sini ada beberapa yang berkaitan untuk misalkan ini ya, ada SMB ya untuk file sharing, kemudian di sini ada telnet client, FTP client gitu, kemudian ada virtual machine platform gitu ya, kemudian ada Internet Explorer. Ini bisa kita aktifkan, bisa kita matikan di Windows feature ini gitu ya. Itu seputar cara melakukan uninstall dan juga cara mengaktifkan feature di Windows ya gitu. Oke, kita lanjut. Kemarin teman-teman masih bingung apa itu virtualisasi gitu ya. Virtualisasi itu ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan sebuah sistem operasi tambahan atau VSOS di dalam sistem operasi utama, tentu kita membutuhkan yang namanya virtualisasi. Nah, syaratnya untuk menjalankan virtualisasi itu si komputer yang kita gunakan itu harus sudah support virtualisasi gitu ya. Fiturnya kita bisa aktifkan di menu BIOS ya, di BIOS ketika kita menyalakan komputer, kemudian kita bisa masuk ke BIOS dan di situ kita bisa enable-kan ya fitur untuk virtualisasi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah enable, kita tinggal download aja virtualisasi software untuk virtualisasinya ya. Oke, di sini misalkan saya pakai VirtualBox ya. Ya, di VirtualBox kemudian kalau teman-teman familiar dengan VMware itu ada dua versi untuk yang ini ya, virtualisasinya ada VMware Virtual Workstation Pro itu berbayar dan ada VMware Workstation Player yang versi gratisnya itu. Tapi kalau untuk VMware memang lebih nyaman ya. Saya juga lebih nyaman pakai VMware dibanding VirtualBox. Tapi VirtualBox ini kelebihannya ini gratis ya. Jadi kita tanpa harus beli license, kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di VirtualBox. Virtual Machine juga ada yang gratis yaitu tadi VMware ya, VMware Workstation Player, tapi fiturnya kurang menurut saya. Jadi kurang nyaman.
Itu. Nah, alternatifnya bisa pakai VirtualBox ya. Nah, sebelum ke sini, sebelum ke VirtualBox ini, jadi kita coba ini dulu ya, breakdown dulu apa itu virtualisasi ya. Jadi kalau misalnya kita googling, ya. Ya ini di sini muncul gambar, ini apa sih maksudnya gitu ya. Saya coba ambil ini contohnya. Ini saya ambil sumber dari websitenya musamin.id. Nah, di sini untuk virtualisasi itu ada dua tipe. Ada pertama tipe 1 ini native atau bare metal. Jadi maksudnya apa? Di sini ada hardware, kemudian ini ada hypervisor, OS gitu ya. Ini apa maksudnya? Jadi tipe 1 itu bare metal, artinya si software virtualisasi tersebut tidak membutuhkan operating system utama. Jadi si software virtualisasi itu bisa kita langsung install di atas hardware ya. Contohnya apa? Contohnya VMware ESXi, kemudian ada Proxmox VA, kemudian ada Sun Server, ada Microsoft Hyper-V gitu ya. Itu bisa diinstal langsung di atas hardware. Virtualisasi tipe 1 ini biasanya dipakai untuk skala enterprise atau data center gitu ya. Untuk misalkan kita bikin private server gitu, itu bisa gitu ya. Ini tidak membutuhkan operating system. Jadi kita tidak perlu install Windows dulu atau tidak perlu kita install Linux dulu untuk menjalankan hypervisor tipe 1 ini. Gitu ya. Karena sifatnya bare metal, langsung terinstall gitu, bisa langsung kita install gitu. Kemudian ada tipe 2. Tipe 2 ini host ya. Jadi di sini ada hardware, di sini ada OS, kemudian ada hypervisor, kemudian ada guys OS ya di sini. Ini maksudnya apa? Tipe 2 ini berarti si hypervisor ini membutuhkan sistem operasi utama untuk si hypervisor itu berjalan ya. Contohnya apa? Contohnya yang kita pakai ini ya. Di sini ada VirtualBox, kemudian ada VMware ya. Di atas hypervisor ini harus ada operating system utama yang terinstall. Operating systemnya bebas, bisa Windows, kemudian bisa Linux, Ubuntu, Linux Mint atau yang lainnya. Tapi di sini syaratnya harus ada operating systemnya dulu. Jadi dia si hypervisor ini nggak bisa langsung diinstal di atas hardware, gitu ya. Harus ada perantara operating system, kemudian di atas operating system, contohnya Windows 10, kita install hypervisor ya. Kita install VirtualBox. Kemudian dari VirtualBox kita create atau buat virtual machine ya, virtual machine atau virtual machine itu nanti kita install juga OS di dalamnya gitu ya. Oke, jadi itu sekilas ya untuk perbedaan virtualisasi tipe 1 dan tipe 2. Barangkali teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi kita biar interaktif gitu ya. Monggo kalau misalkan ada yang teman-teman yang mau ditanyakan. Mas ini kalau mau tanya boleh langsung atau gimana? Oke, silakan Mas, kalau misalkan ada yang mau tanya silakan Mas. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya minta teman-teman yang lain yang lebih senior untuk jawab. Kalau untuk beli course CompTIA di Udemy atau di mana supaya dapat sertifikat? Kalau untuk beli course-nya bisa di mana aja ya, di Udemy juga ada. Tapi biasanya itu sertifikat kelulusan itu aja sih untuk course completion gitu ya. Untuk di kantor biasanya pakai yang tipe 1 atau tipe 2 ya. Nah, kalau di kantor tergantung kebutuhan ya Mas ya. Kalau misalkan untuk kebetulan di kantor saya juga ada saya pakai dipakai untuk monitoring tool, kemudian dipakai juga untuk itu tadi ya monitoring tool, kemudian untuk web juga itu pakai yang tipe 1 pakainya Proxmox VA ya, dari nanti di atasnya Proxmox VA kita bikin virtual machine, kemudian habis itu kita install operating system yang kita butuhkan. Kalau Docker apa itu sama kayak VM? Beda ya, kalau Docker itu lebih ke kontainer ya.
Jadi beda bukan PM ya, tapi kontainer kalau Docker itu. Kalau teknologi Docker apakah virtualisasi juga, Mas? Kalau Docker itu lebih ini ya, itu tadi ya kontainer. Jadi konsepnya beda dengan virtual machine. Kalau untuk Docker saya kurang kurang menguasai ya materinya. Jadi mungkin saya nggak bisa bicara banyak kalau untuk Docker ya. Ya, betul, Docker beda dengan VM. Mas Dodi konsen di bidang apa kerjanya? Kebetulan saya kerja di network engineer ya. Docker virtualisasi apps. Bedanya Docker apa? Kubernetes. Bedanya Docker sama Kubernetes, nanti saya coba googling dulu ya Mas ya. Kebetulan saya nggak menguasai materinya ya. Nah, udah ada Kubernetes tool untuk motor Docker. Halo, tadi siapa Mas yang bicara? Ini fungsi dari virtual machine apa Mas? Virtual machine. Virtual machine itu komputer virtual ya. Jadi ya setelah ini kita mau coba bahas virtual machine ya. Fungsinya apa? Kalau yang komputer virtual. Jadi kalau misalkan Mas pernah langganan VPS ya, virtual private server ya. Jadi di VPS itu kan kita bisa install operating system yang kita butuhin ya untuk jalanin web server. Contohnya biasanya Linux, misalkan pakai Ubuntu gitu ya OS-nya. Kita install di atas VPS itu. Nah, VPS itu merupakan kalau kita breakdown VPS itu ya virtual machine tadi itu Mas. Di back-end-nya itu ada virtualisasi tipe 1 tadi. Bisa pakai Microsoft Hyper-V, bisa pakai Proxmox VE, bisa pakai VMware vSphere atau yang lainnya gitu ya. Di atas nanti setelah itu dibikin virtual machine. Nah, virtual machine itulah yang bisa kita pakai gitu. Berarti kalau mau install Linux harus install virtual machine dulu ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar Linux ya, Kali Linux ya. Kalau misalkan resiko ya kalau kita langsung install di laptop langsung, itu sebetulnya kita bisa dual boot ya. Misalkan sistem operasi utama kita sistem operasi utama contohnya di saya ini pakai Windows 10. Nah, ini bisa di laptop saya ini bisa install 2 sistem operasi sekaligus, bahkan 3 atau lebih ya. Itu konsep dari dual boot ya. Jadi nanti dalam satu laptop bisa ada beberapa sistem operasi yang berjalan, tapi ya nggak bareng, tapi ya ketika kita nyalakan laptop, kita bisa pilih mau jalanin Windows atau Linux gitu ya. Begitu. Tapi konsekuensinya lumayan besar ya kalau misalnya kita dual boot itu kita harus melakukan partisi hard disk, kita harus bikin free space lah intinya begitu. Dan nggak jarang juga teman-teman kalau saya lihat di grup itu ada yang salah format dan datanya hilang semua gitu. Nah, untuk meminimalisir kejadian hal seperti itu, nah untuk belajar ya kita bisa manfaatkan virtual machine ya. Kita contohnya virtual machine manager ya atau hypervisor ya, kita bisa pakai VirtualBox gitu. Kalau ini Mas, kalau sarannya kalau untuk pemula kali Linux apa Mas? Kalau misalkan kalau belajar Linux ya? Untuk belajar Linux ya. Nah, kalau misalkan biasanya yang jadi dilema ya buat teman-teman pemula yang mau belajar Linux itu bingung ya karena distro. Kalau di Linux itu ada namanya distro ya atau distribution ya atau distribusi. Jadi Linux-nya itu sendiri sebetulnya dia adalah kernel. Kemudian di atasnya kernel itu ada sistem operasi berbasis Linux ya. Karena kernelnya pakai Linux. Contohnya Ubuntu. Ubuntu itu kalau kita katakan Ubuntu itu Linux, itu nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar ya. Kenapa begitu? Karena si Ubuntu itu sistem operasi yang berjalan di atas kernel Linux gitu. Karena Linux sendiri diciptakan sama Linus Torvalds. Beliau ini dia menciptakan kernelnya aja gitu ya. Kemudian karena kernelnya ini open source bisa dikembangkan oleh siapapun, akhirnya banyak kontributor gitu ya, banyak developer atau misalkan yang lainnya gitu yang berkontribusi di proyek open source itu, akhirnya terciptalah sistem operasi yang berbasis Linux. Contohnya ada
ada Debian, ada Ubuntu, kemudian ada CentOS, ada Red Hat Enterprise Linux, ada Arch Linux, ada Kali Linux, dan sebagainya. Nah, itu semua disebutnya, kalau di Linux itu disebutnya distro atau distribution ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung mau pakai apa nih gitu kan, misalkan pemula nih mau belajar Linux, kita bisa ada di Linux itu ada namanya DistroWatch ya. DistroWatch. Nah, DistroWatch ini website ya. Jadi kita di sini bisa lihat distribusi Linux yang apa namanya berdasarkan peringkat ya. Nah, ini rankingnya sebentar ya. Saya cari yang saya udah lama nggak buka DistroWatch, jadi agak bingung juga nih. Pagit ranking. Pagit ranking ya masalah ya. Oke, nah di DistroWatch ini kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, kita scroll ke bawah, ini ada sekitar 272 sistem operasi berbasis Linux yang ada di dunia saat ini. Gitu. Nah, di DistroWatch ini kita bisa lihat distribusi Linux, ya, sistem operasi berbasis Linux, berdasarkan peringkat ya. Ini contohnya 2 bulan terakhir ini peringkat 1 ada MX Linux, kemudian di bawahnya ada Manjaro, ada Mint, ada Endeavour OS, ada Pop OS, Ubuntu, Debian, dan seterusnya. Kemudian ini peringkat 6 bulan terakhir, ya berdasarkan rankingnya, dan masih MX Linux pertama. Endeavour ini saya baru apa namanya ini belum pernah coba ya kalau untuk yang ini. Kalau Manjaro, Mint pernah coba, kalau Pop OS belum pernah, Ubuntu, Debian pernah, Elementary, Fedora, OpenSUSE juga pernah, KDE Neon juga pernah. Nah, di sini 3 bulan terakhir dan ini 1 bulan terakhir. Nah, dari ini semua kita bisa simpulkan bahwa selama 1 tahun terakhir ini peringkat pertama itu MX Linux ya. MX Linux ini banyak dipilih karena lebih apa namanya? Kalau misalkan teman-teman dari pengguna Windows kemudian beralih ke Linux, MX Linux ini desktop environment-nya lebih friendly ya, user friendly ya. Nah, biasanya ini ya yang jadi dilema teman-teman yang baru belajar pakai Linux itu bingung mau pilih distro yang mana gitu karena saking banyaknya gitu. Ini MX Linux. Kita bisa langsung download ISO-nya di websitenya ya, di MX Linux ini ya, .org. Nah, kenapa dikatakan user friendly? Karena layoutnya tuh mirip dengan Windows ya. Tapi kalau dibilang 100% sih enggak gitu. Tapi mungkin banyak orang yang lebih gampang ketika menggunakan MX Linux ya. Itu makanya MX Linux itu populer ya. Tapi kalau misalkan saya pribadi, saya lebih senang pakai turunannya Ubuntu ya. Gitu ya. Turunannya Ubuntu banyak ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai Ubuntu, jadi itu tadi ya. Kalau kita mau install sistem operasi Linux apapun, kita bisa langsung download ISO-nya di website resminya. Contohnya Ubuntu, ini bisa kita download langsung di ubuntu.com. Di sini ada yang versi server dan desktop, kita bisa download ya langsung di websitenya gitu. Saya udah pernah, ini udah sebelum Zoom meeting ini mulai, saya udah download ISO-nya yang Ubuntu. Nah, Ubuntu ini kalau misalkan teman-teman pernah lihat ya, Ubuntu desktop environment-nya nuansanya nuansa oranye ya, orange begini ya. Nah, gitu ya. Kayak ini yang Ubuntu ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini udah desktopnya Gnome ya. Nah, pertama tadi kita udah bicara yang Linux gitu ya. Oke, ada beberapa terminologi di Linux ya. Pertama ada kernel Linux. Kemudian ada yang namanya distribusi Linux atau distro. Kemudian ada terminologi
desktop environment ya, DE atau dalam kurung desktop environment. Ini apa? Ini lingkungan desktop ya. Desktop. Kemudian nanti ini kita tambahkan lagi ya. Oke. Tadi di awal kita udah singgung juga masalah ini ya, Windows 10. Kemudian sekarang kita materinya ke Linux. Nah, tadi udah saya singgung sedikit kernel Linux. Kalau misalnya teman-teman mau penjelasan lebih detail bisa googling apa itu kernel Linux, sejarahnya dan perkembangannya ada semua. Kemudian ada distribusi Linux. Distribusi Linux itu bisa kita bisa kita cek di DistroWatch ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu ada berapa banyak sih distribusi Linux yang ada saat ini di DistroWatch ini muncul semua ya. Ada ratusan banyak sekali. Teman-teman bisa coba misalkan MS Linux atau Manjaro gitu ya. Kemudian ada Mint. Tapi biasanya kalau saya biasanya menyarankan kalau misalnya ke teman-teman yang mau belajar Linux, biasanya saya sarankan Linux Mint ya. Linux Mint itu berbasis Ubuntu, jadi repositorinya pakai Ubuntu, lebih ringan juga, tapi untuk repositorinya aplikasinya bisa kita untuk install aplikasi kita bisa pakai repositorinya Ubuntu ya. Oke, nanti kita coba kalau misalnya waktunya cukup kita akan coba bahas apa itu repository. Nah, distribusi Linux kita udah intip sedikit tadi di DistroWatch. Kemudian ada terminologi DE ya, desktop environment atau lingkungan desktop. Desktop environment itu apa? Ya ini kalau misalnya teman-teman ngelihat di layar, nah ini apa yang saya akses ini ya ini bagian dari desktop environment atau lingkungan desktop ya. Kalau di Windows ya sama semua gitu ya. Ada berapa juta orang yang pakai Windows 10 di dunia ini ya tampilannya sama gitu, sama semua. Di sini ada taskbar, kemudian di sini ada di sini kita bisa akses notification center ya. Contohnya notification center biasanya muncul di sini ya. Terus ini ada start menu, kemudian di dalam start menu itu ada apa aja ya. Semua orang yang pakai Windows 10 di dunia ini ya sama semua tampilannya. Tapi kalau kita pakai Linux itu enggak sama. Misalkan ya, saya sama teman saya misalkan sama-sama pakai Ubuntu gitu ya, Ubuntu versi terbaru misalkan yang terbaru saat ini yang saya tahu sih 20.04 ya. Contohnya saya sama teman saya pakai Ubuntu, tapi tampilan desktopnya belum tentu sama. Kenapa? Karena di Linux itu ada istilah yang namanya desktop environment ya. Desktop environment. Ada banyak sekali desktop environment yang ada saat ini. Gitu ya. Kalau kita coba cek di blognya Gitpost. Ya, nah teman-teman bisa googling aja desktop environment, nanti muncul ya. Ini ada KDE, kemudian ada Mate, kemudian ada Gnome, ada Cinnamon. Ini masih loading yang belum kelihatan. Nanti tunggu selesai ya. Ada Baji, kemudian ada, nah udah selesai kayaknya loadingnya nih. Nah ini contoh-contoh lingkungan desktop ya, atau desktop environment atau DE. Ini ada KDE ya. KDE ini tampilannya layoutnya begini. Ya, ini KDE layoutnya begini. Kemudian ada lagi Mate layoutnya begini. Dia taskbarnya itu ada di atas biasanya. Defaultnya ada di atas. Gitu ya. Terus ada Gnome. Gnome tampilannya begini ya. Kemudian ada Cinnamon. Nah, biasanya Cinnamon itu identik dengan Linux Mint ya. Ini Cinnamon tampilannya seperti ini. Kemudian ada Baji. Saya nggak tahu kalau paling benar itu apa ya, tapi biasanya saya nyebutnya Baji ya. Baji desktop ya begini tampilannya. Kalau teman-teman pakai Solus ya, Solus OS biasanya default desktop environment itu Baji ya. Terus ada LXQt ya, tampilannya seperti ini. Kemudian ada XFCE. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian ada Deepin kayak gini. Kemudian ada
Ya banyak ya sebetulnya ya. Kalau misalkan kita bahas satu persatu nggak bakalan habis, nggak bakalan cukup waktunya karena saking banyaknya tadi ya. Tinggal ketik aja di Google misalkan desktop KDE ya. Nah, desktop KDE itu seperti ini nih tampilannya. Oh, ini udah udah dimodifikasi, tapi yang aslinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini kayak gini ya. Kemudian misalkan desktop apa lagi, XFCE. Ini apa yang membedakan satu desktop environment dengan desktop yang lainnya? Pertama fitur ya, kemudian di sini pengembangnya juga beda ya. Kemudian nanti berkaitan juga sama performance ya. Jadi contohnya XFCE. XFCE ini tipe desktop yang ramah resource ya, jadi low resource ya. Penggunaan desktopnya resource-nya nggak makan banyak ya. Nah ini ada, ini blog saya nih promosi dikit ya. XFCE ya, bisa kita custom seperti ini. Kemudian ada Gnome. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman pakai Kali Linux, nah ini ada tampilannya kayak gini, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak seputar desktop environment? Silakan. Halo Mas. Iya, halo. Ini saya ingin mau tanya mengenai VMware atau mungkin VirtualBox ya. Iya. Jadi di dalam VMware atau VirtualBox kan kita bisa menginstal sebuah sistem operasi di dalam sebuah sistem operasi gitu kan ya? Iya, betul. Itu tuh sebenarnya kalau secara general itu ketika kita install langsung di laptop atau di VMware itu sama nggak sih gitu? Nah, terus kemudian ketika kita mau uninstall VMware-nya atau VirtualBox-nya tuh bakalan hapus semua nggak yang di dalam VirtualBox-nya itu sendiri gitu? Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke tadi ya, virtualisasi ya. Ini VirtualBox ya, VirtualBox kurang lebih seperti ini. Tadi pertanyaan pertama apa Mas tadi? Iya, di VirtualBox itu kita bisa install operating system lagi ya. Iya, Nah, betul. kalau secara umum itu ketika kita install operating system di sebuah VirtualBox dan juga langsung di laptop itu sebenarnya sama nggak sih intinya gitu ya. Dan kemudian kalau kita uninstall lagi nih VirtualBox-nya, kita uninstall itu nanti semuanya itu bakalan kehapus nggak yang ada di dalam VirtualBox-nya itu, atau bakal ada sisa-sisa di sistem Windows kita gitu. Oke. Yang pertama ya tadi pertanyaannya sama nggak sih sistem operasi yang kita install di VirtualBox dengan di laptop langsung? Jawabannya sama. Kenapa sama? Karena di virtual machine ini image OS-nya itu sama ya. Jadi misalkan dengan Mas siapa ini? Saya Rafa. Iya, Mas Rafa ya. Misalkan download Windows ya, teman-teman. Windows agak susah nyari image OS-nya, ISO-nya. Ubuntu aja deh yang gampang ya. Iya, oke. Ubuntu ya. Ini tadi saya udah download si Ubuntu. Nah, ini halaman downloadnya Ubuntu desktop ya. Jadi ISO yang dipakai untuk install Ubuntu baik di VirtualBox ataupun di laptop langsung itu sama Mas. Jadi tinggal download aja ya, tinggal download. Ini udah saya download Ubuntu 20.04 desktop. Nah ini image OS-nya sama ya. Saya download dari sini dan ini hasilnya yang udah saya download, size-nya lumayan gede, hampir 3 GB. Ini kalau misalkan mau diinstal di laptop, tinggal kita bikin USB bootable aja ya. Misalkan pakai Rufus atau kalau zaman dulu tuh pakai CD ya, CD atau DVD-ROM ya, di burning ya, atau kalau yang sekarang ya tinggal kita bisa bikin USB bootable pakai flash disk ya. Image OS-nya kita tinggal masukkan aja ke Rufus misalkan. Saya nggak tahu nih di sini, belum install Rufus kayaknya ya. Jadi tinggal colokin USB, kemudian kita siapkan image OS-nya, kemudian kita siapkan Rufus, kemudian kita masukkan image OS tadi ke dalam USB flash disk menggunakan aplikasi Rufus ya.
nanti kita tinggal setting bootingnya, urutan booting pertama kita tinggal arahkan ke USB, nanti otomatis si laptop kita akan ngebooting dari USB ya, source-nya dari USB pertama kali gitu. Nanti setelah itu kita tinggal install aja gitu ya. Image-nya OS-nya sama. Kalau ditanya OS yang kita install di VirtualBox dan laptop langsung itu sama nggak? Sama ya, karena image OS-nya sama ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan si VirtualBox-nya, ini contoh di sini saya udah install Red Hat. Misalkan image ini di sini baru ada satu ya, nanti kita bikin virtual machine di sini di VirtualBox. Kalau misalkan dihapus nih VirtualBox-nya, itu berpengaruh nggak sih ke komputer kita? Jawabannya enggak. Jadi apa yang kita install di dalam VirtualBox itu otomatis dia akan terisolasi di dalam VirtualBox itu sendiri ya. Jadi kita bikin komputer virtual di dalam komputer asli kita. Jadi kalau misalnya kita hapus VirtualBox-nya, otomatis virtual mesinnya juga akan kehapus ya, akan hilang. Tapi biasanya yang masih nyisa itu kayak foldernya, kadang foldernya tuh masih ada gitu ya. Tapi kita hapus sekalipun folder bukan di drive C-nya ya, tapi folder yang misalkan di sini ya. Biasanya ada di VirtualBox mana ya? Atau kalau kita ke di PC, terus di user, kemudian di sini masuk ke user, di sini ada folder ya, VirtualBox PMS ya, VirtualBox PMS. Nah, virtual machine yang kita tambahkan di VirtualBox itu akan membuat folder baru di dalam folder VirtualBox PMS ini gitu ya. Ini contohnya yang Red Hat tadi. Nah, kalau misalnya kita kita hapus VirtualBox-nya, biasanya kadang folder ini masih ada nih, VirtualBox PMS ini masih ada gitu ya. Kadang-kadang gitu, tapi case di teman-teman yang lain mungkin bisa berbeda, bisa aja ini terhapus, tapi biasanya saya nemu sih masih ada ya folder ini gitu ya. Tolong diralat kalau teman-teman hasilnya beda ya. Gitu ya. Tapi nggak berpengaruh dengan komputer kita. Jadi kalau misalnya kita hapus nih VirtualBox-nya, tapi folder VirtualBox PMS ini masih ada, kita tinggal hapus aja gitu. Itu nggak akan berpengaruh buruk dengan komputer kita ya gitu Mas. Oke, thank you Mas Dodi. Satu lagi Mas, sorry. Thank you banget atas jawabannya. Ini untuk mengenai partisi ya Mas ya. Kita kan kalau install dari VirtualBox itu biasanya kita bisa, kalau contoh install Ubuntu deh, itu kan biasanya kita bisa ngatur partisi antara RAM atau dan juga partisi hard disk-nya misalnya. Itu gimana Mas cara kerjanya Mas? Oke, kita akan demoin ya, bikin virtual mesin ya. Pertama ini kita siapkan dulu OS-nya ya. Contohnya ini kita akan demokan gimana cara jalanin Ubuntu di VirtualBox ya. Gitu. Kalau kita jalanin Windows di VirtualBox lagi ngapain ya? Karena ini kan laptop saya udah Windows gitu ya. Nah, pertama siapkan image OS yang akan dijalankan ya Mas, yang akan diinstal gitu ya. Kalau misalnya udah ada, kita tinggal bikin aja virtual mesinnya. Di sini ada menu new ya, klik aja new. Nah, kita ketik aja di sini ya, apa yang mau kita buat, misalkan Linux ya. Linux apa? Linuxnya. Nah, otomatis dia type-nya akan memilih otomatis, versinya juga akan memilih otomatis. Tapi Maaf, kalau Mas, belum share screen. Oh, Sudah. Udah, Mas. Sudah. Oh, maaf Mas, kepencet berarti tadi. kaget saya. Takutnya dari tadi saya ngomong secara Iya. mati ya. Oh, berarti kegeser Mas, maaf. Ada ya. Ada. Oke, kita lanjut ya. Ini misalkan Ubuntu ya. Nah, kita ngetik Ubuntu ini otomatis akan install ya, akan muncul ya. Versinya type-nya Linux ya. Type-nya kalau kita mau Windows ya Windows, kalau Linux ya Linux, ada BSD Solaris ya. Kita type-nya Linux, terus versinya kita bisa pilih nih. Ada 32, ada 64. Nah, kemarin saya baca di grup ada yang begitu bikin virtual mesin, pilihan 64-nya nggak ada. Itu kenapa? Ya, itu biasanya
fitur virtualisasinya di BIOS-nya belum diaktifkan ya, belum di-enable. Jadi itu di-enable dulu, masuk ke BIOS. Setiap laptop itu beda-beda menunya ya. Ada harus neken F12 atau neken Del gitu ya. Cari aja gimana cara mengaktifkan virtualisasi di BIOS ya, tergantung laptopnya, tergantung tipe BIOS-nya juga. Aktifkan itu, nanti otomatis di sini akan ada pilihan 64 bit. Kalau sekarang, karena sekarang itu udah mayoritas udah pakai 64 bit semua ya. Nah, kita tinggal next aja. Nah, di sini ada RAM-nya, kita mau size-nya kita bisa tentukan ya. Maksimal ini di laptop saya 8 GB ya, karena RAM-nya cuma 8 GB. Nggak tahu kalau RAM-nya lebih gitu. Saya belum pernah punya laptop yang RAM-nya lebih dari 8 GB. Nah, bisa diatur di sini ya. Kita contohnya kasih 1 GB aja deh, udah nggak usah banyak-banyak. Kita next, terus di sini kita bisa pilih tipe hard disk-nya. Kalau misalkan VDI, ini kita kalau misalkan kita punya image OS yang udah VDI, kita bisa pilih ini ya, use an existing virtual hard disk file. Kalau misalkan kita baru bikin, pilih aja yang create virtual hard disk now. Create, kemudian, nah di sini ada 3 lagi nih pilihan. Ada VDI, Virtual Box Disk Image, ada VHD, Virtual Hard Disk, VMDK, Virtual Machine Disk ya. Kalau untuk Virtual Box bisa pakai yang VDI atau VHD, ini nggak masalah. Nah, nanti otomatis formatnya ekstensinya akan ber-VDI kalau VDI ya, kalau VHD ya VHD juga gitu. Contohnya saya VHD aja, Virtual Hard Disk. Kemudian dynamically allocated, next. Nah, di sini kita bisa tentuin sesuai keinginan ya. Misalkan di sini Ubuntu 10 GB juga udah cukup ya, misalkan 20 GB. Nah, di sini teman-teman bisa bisa tentukan misalkan 40 GB atau 100 GB gitu ya, itu bebas. Tapi 20 GB juga cukup. Kemudian create. Oke, nah ini virtual box-nya, virtual mesinnya udah jadi. Kalau kita cek di sini di folder VirtualBox VMS, ini akan muncul direktori baru atau folder baru yaitu Ubuntu sesuai dengan nama virtual mesin yang kita buat di VirtualBox. Kalau kita cek di dalam ini masih kayak gini, ada isinya gitu ya. Belum ada log, belum ada snapshot gitu ya. Snapshot ya tergantung ya, kalau diaktifkan snapshotnya bakal muncul. Intinya di dalam VirtualBox VMS ini nanti akan ada folder baru yang sesuai dengan nama virtual mesin yang kita buat ya. Contohnya di sini Ubuntu. Nah, ini kalau kita jalankan ini nggak akan muncul apa-apa karena ini belum kita masukkan image OS-nya. Kita bisa klik settings. Ya, di sini ada menu general, ini kita bisa ganti nama virtual mesinnya ya. Ini kita bisa ubah direktori defaultnya, kemudian deskripsinya apa gitu ya. Kemudian kita masuk ke sistem, kita bisa atur lagi di sini. Syaratnya virtual mesin ini belum kita jalanin, otomatis nanti di sini memorinya bisa kita atur ulang. Processor juga sama ya. Kemudian display ya, displaynya video berkaitan dengan grafik ya. Kita bisa atur di menu display, kemudian di sini ada storage. Nah, ini kita bisa masukkan image OS-nya di sini. Nah, di sini kita pilih biasanya saya masukin di sini. Pilih control ID, MT di sini yang MT klik. Kemudian pilih choose a disk file, terus arahin ke ininya ya, ke software tadi Linux OS Ubuntu ya. Nah, di sini akan muncul image-nya, kemudian di OK aja. Nah, sebelum di OK ada beberapa pengaturan lagi, misalkan audio. Saya belum pernah aktifkan ini, belum pernah otak-atik. Terus ada menu network di sini berkaitan sama konfigurasi jaringan yang nantinya akan berjalan di virtual mesin yang akan kita jalankan. Ada tipe NAT, kemudian ada bridge adapter, kemudian ada NAT network ya. Itu bedanya apa? Kalau kita pilih NAT, otomatis nanti si virtual mesinnya akan menggunakan alamat IP sesuai dengan yang ada di interface VirtualBox ini. Kalau kita pilih bridge adapter, nanti
IP si ininya, si PM-nya akan ngikutin dengan yang ada di jaringan yang asli gitu ya. Misalnya kita connect via WiFi, otomatis nanti IP-nya akan dapat sesuai atau satu segmen dengan laptop kita, dengan host-nya ya. Oke, itu seputar apa namanya konfigurasi jaringan ya. Kemudian serial port, USB, shared folder, user interface ya. Ya, intinya pertama masukkan dulu ya image OS-nya, kemudian dia oke. Kalau udah oke tinggal start aja, otomatis nanti dia booting ya. Udah mau jam 9 nih, kira-kira gimana nih? Kita udah jam 9 atau lanjut nih? Oke Mas, thank you Mas. Oke, ini proses bootingnya ya. Kita tunggu dulu, oke. Dia akan checking disk dulu. Nah, ini tunggu sampai selesai, nanti kita bisa mulai jalanin Ubuntu-nya ya. Oh, ini banyak sekali chatnya. Oke, mungkin sambil nunggu Mas ya, tadi mengenai kita setting RAM ya. Tadi kan RAM-nya laptop di Mas Dodi ini kan 8 GB. Nah, ini untuk disetting ke Ubuntu sendiri kan 1 GB. Nah, itu ketika kita jalankan bersama itu antara Ubuntu ini dan Windows Mas itu, nanti RAM yang berjalan di Windows itu apakah akan terpotong jadi 7 GB gitu atau gimana Mas? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa lihat langsung data di Task Manager ya. Ya, kita bisa ngelihat nih, kalau misalkan kita setting 1 GB atau 2 GB, ini memori yang terpakai di Task Manager itu berapa sih? Ini kelihatan di menu performance. Nah, ini kan gede nih karena jalanan VirtualBox ini kan makan resource lumayan ya. Kita bisa lihat di proses, cari aja yang VirtualBox ya. Nah, ini VirtualBox virtual mesin ya, virtual mesin yang Ubuntu nih. Ini makan resource-nya berapa? Nah, ini ya, sekitar segini, 66,5 megabyte ya. Segini. Bukan berarti nanti proses ini akan memotong memori saya sebesar 1 GB, enggak gitu juga gitu ya. Tapi itu virtual RAM yang kita alokasikan untuk si virtual mesinnya aja gitu. Tapi prosesnya di sini tergantung ya, nanti nggak mesti dia bakal ngabisin 1 GB gitu. Aktualnya kita bisa cek di Task Manager ini gitu ya. Jelas ya Mas ya? Thank you Mas, jelas banget, jelas. Thank you. Oke, nah ini masih sembari nunggu booting, saya baca-baca chat dulu. Wah, banyak banget chatnya. Network engineer pekerjaannya seputar apa aja ya, Mas? Oh, kalau network engineer itu berhubungan sama networking ya. Jadi kalau di bidang IT itu banyak jenis pekerjaannya. Ada network engineer, kemudian ada IT support, ada sistem administrator, ada DevOps engineer, ada web developer, ada graphic designer ya. Itu kalau misalkan kita ambil contoh yang untuk IT support, biasanya IT support itu job desk-nya itu berhubungan sama peripheral yang ada di suatu kantor ya. Misalkan kita bekerja di perusahaan A gitu ya, si job desk-nya si IT support ya ngurusin peripheral mulai dari printer, komputer, kemudian jaringan gitu ya. Lebih ke pekerjaannya nggak spesifik tapi megang semuanya. Kalau network engineer jenis pekerjaan di bidang IT yang fokus ngurusin network aja gitu.
yang perlu dipelajari untuk menjadi network engineer apa aja ya Mas? Ini sebetulnya out of topic ya, tapi nggak apa-apa. Kalau untuk belajar yang perlu dipelajari untuk jadi network engineer ya materi-materi seputar networking ya, mulai dari network fundamental kayak OSI layer, kemudian TCP/IP, kemudian subnetting, VLSM, kemudian belajar routing, switching kayak gitu ya. Wireless networking ya. Mas bisa dijelaskan mengenai konsep CubeOS yang menggunakan teknologi VM untuk keamanan OS. CubeOS itu sistem operasi berbasis Linux juga ya. Kebetulan saya belum pernah hands on yang CubeOS ya. Saya nggak bisa jawab banyak nih Mas. Jadi record ya. Oke. Untuk operating system saya pernah dengar yang namanya DOS. Itu apa ya? DOS itu kalau nggak salah DOS operating system ya. Cikal bakal lahirnya si Microsoft Windows ya kalau nggak salah ya. Saya belum lahir waktu eranya DOS itu ya. Saya udah mungkin saya udah lahir waktu itu ya. Cuma kan saya masih kecil. Jadi saya belajarnya mulai dari Windows ya, Windows. Itu salah satu jenis serangan cyber setahu saya. Oh, itu yang apa ya? Oh, itu DDoS ya. Oh, DOS ini kita tergantung melihatnya DOS itu terminologi di operating system atau di cyber serangan cyber ya. Kalau operating system itu ada, DOS itu ada memang di operating system ya. Kalau di cyber security memang ada DOS denial of service attack, itu ada juga. Ya betul, di operating system bisa denial of service. Kalau denial of service itu cyber security. Nanti itu materinya akan dijelasin sama Pak Sam gitu ya. Nah, saya nggak terlalu menguasai. Dulu masih vendor bikin DOS, IBM DOS, Mac DOS, Novel. Oh, ini jawaban dari Mas Wahyu ya, bisa ngasih insight nih. Endeavor turunan Arch. Oh ya, Endeavor ya. Saya kebetulan ini saya dulu pakai Linux hampir 6 tahun, cuma udah 8 bulan ini saya pakai Windows karena keperluan kerja, jadi nggak terlalu update perkembangan Linux. Kalau untuk OS banyak dan nggak cukup untuk ya, betul. CubeOS sistem yang jalan di Sun VM. Oh ya, udah ada yang jawab. Kalau Windows apakah bisa ganti DE-nya kayak Linux? Nggak bisa ya. Kalau di Windows itu desktop environment-nya fix ya. Nggak bisa diganti. Karena ya Windows itu closed source ya. Jadi kita nggak bisa otak-atik apa yang udah ada. Itu. Kalau yang udah serangan cyber itu DDoS ya Mas. Itu ada DOS, denial of service, ada DDoS. DDoS itu distributed denial of service. DOS versi besarnya. Windows based GUI udah jadi satu dan dari kalau kamu itu apa beda sama VirtualBox Mas? Saya pernah dengar ya. Ya, kamu juga kita bisa bikin virtual mesin juga di kamu ya. Jadi itu kamu juga semacam virtual machine manager juga atau hypervisor ya. Koreksi kalau saya salah. Ya, kamu itu merupakan singkatan dari Quick Emulator ya. Emulator tidak berbayar dan open source yang melakukan virtualisasi perangkat keras. KPM juga kira-kira beda atau sama kayak VirtualBox? KPM itu beda yang ya kernel based virtual machine. Sebelum ada VirtualBox dan VMware, saya dulu suka pakai Sun dan kamu bulan buat okay. File system di OS Windows dan Linux itu sama, Mas? Beda ya, beda. File sistemnya beda. Oke, berhubung ini udah muncul ya, kita lanjutin lagi yang tadi kita bahas. Nah ini kelebihannya Linux ya, sistem operasi berbasis Linux itu kalau kita jalanin di VirtualBox
bukan cuma di VirtualBox ya, di VMware atau di laptop langsung pun di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada try dulu. Try itu apa? Jadi kita bisa nyobain jalanin Ubuntu tanpa harus installnya. Jadi kalau kita klik opsi try, otomatis kita bisa jalanin si Ubuntu ini tanpa harus kita install dulu ke virtual mesinnya. Kalau install Ubuntu ya otomatis akan diinstal ke dalam hard disknya langsung. Karena keterbatasan waktu, kita pilih yang try aja ya. Nah, ini juga tips ya buat teman-teman yang baru mau belajar Linux, terus mau nyobain masing-masing distro ya. Karena tadi ya, distronya kan banyak, jadi nyari yang feel-nya cocok nih gitu ya, yang lebih nyaman dipakai itu yang mana sih. Nah, bisa coba opsi try dulu ya, atau apa namanya, Live OS, istilahnya Live OS ya, kalau nggak salah. Wah, ini berat, salah saya ini, harusnya jangan Ubuntu nih. Soalnya Ubuntu yang sekarang ini desktop environment-nya udah pakai GNOME ya, jadi bukan Unity lagi, udah pakai GNOME. Ini berat banget sih emang. Harusnya saya Linux Mint ya tadi ya. Oke, sembari nunggu saya baca chat lagi. Mas Dodi, saya mau nanya, kalau kita install Linux desktop di virtual machine, apakah bisa install VirtualBox di dalam virtual? Bisa ya, ini bisa memungkinkan. Kemarin di grup juga ada yang ada yang nyobain begitu ya, ada yang jalanin seperti itu. Tapi itu tergantung sama spesifikasi laptopnya ya. Kalau laptop pas-pasan kayak saya, misalnya RAM-nya cuma 8 GB ya bakal berat juga gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu, tapi harus spek laptopnya yang cukup ya, yang mumpuni. Oke, sembari nunggu ini selesai, mungkin teman-teman ada yang mau nanya di chat atau ini open mic, silahkan ya. Kita diskusinya interaktif aja. Mungkin ngaruh RAM-nya itu di kecepatan VM-nya, jadi kalau alokasinya banyak bakal mempercepat VM, tapi kelemahannya laptop jadi lemot kayaknya. Betul, benar ya, benar banget ini. Jadi kalau kita bikin virtual machine, kemudian VM-nya kita alokasikan cukup gede, ya bagusnya, benefitnya si virtual machine-nya bakal cepat, tapi kalau laptop kita speknya nggak cukup, ya tetap lemot-lemot juga ya. Jadi kita harus melihat kondisi gimana. Kalau misalnya spek laptop kita gede, resource-nya banyak ya kita sah-sah aja gitu. Kalau RAM-nya atau spek laptopnya pas-pasan ya nggak boleh juga kita bikin ngalokasiin virtual RAM yang banyak gitu. Mas, kalau jadi network security itu gimana? Ya itu nanti bakal terjawab di sesi berikutnya ya dengan Pak Semi ya. Karena nanti akan di CompTIA ini kan ada materi CompTIA security juga sama CompTIA pentest dan lain-lain. Ya, GNS3 apakah bisa running di PC Core i3 generasi 3? GNS3 bisa running juga di Core i3, tapi saya dulu lupa ya. Saya pernah punya juga laptop Core i3, tapi generasinya berapa saya nggak cek. Tapi bisa running di Core i3 bisa. Mas tadi punya tutorial buat dual boot nggak, atau recommend channel YouTube-nya? Kebetulan saya belum pernah bikin. Kebetulan saya juga punya tutorial juga di blog sama di YouTube, tapi baik di blog maupun di YouTube saya belum bikin ya tutorialnya. Soalnya itu agak ini juga ya, perlu effort yang cukup. Terus resource HDD-nya juga harus pas, Mas. Lumayan juga pas proses instalasi sesuai standar yang ada di webnya. Ya, betul. Kayak minimal kita ikutin requirement yang ada di webnya ya. Misalnya kita mau install Windows ya. Di webnya Microsoft kan ada minimum requirement-nya, itu harus terpenuhi. Kalau misalnya itu nggak terpenuhi, otomatis begitu proses instalasi kita jalankan, nggak bakal lancar sesuai apa yang kita harapkan ya.
Izin bertanya, beberapa hari lalu saya install Linux Pop OS, lalu saya coba install driver NVIDIA 470. Setelah itu malah jadi nggak bisa booting, karena saya penasaran, saya coba install OS Linux yang lain, Linux Mint dan Ubuntu, tapi hasilnya sama juga, malah nggak bisa booting. Detail terakhir yang saya tahu, kernel panik. Kernel panik. Nah, kalau tips dari saya, kalau ketemu kernel panik, langkah pertama, kitanya jangan panik. Kalau kitanya udah panik duluan, ya udah nggak bakal solve. Kernel panik ini ada beberapa, biasanya ada message-nya ya di layar itu muncul message-nya kernel paniknya karena apa, dan setiap message yang muncul di layar itu treatment-nya beda-beda, cara problem solving-nya beda-beda. Saya pernah juga ketemu kernel panik, nggak ketemu, akhirnya saya install ulang gitu ya. Tapi pernah juga ketemu kernel panik lagi dan berhasil saya fix-nya. Scan kernel dan driver di NVIDIA support. Oke, nah ini sudah jalan ya. Oke, ini kurang lebih tampilan dari Ubuntu 20.04 LTS. Jadi kalau ini desktop environment-nya pakai ini ya, pakai GNOME. Ya, kurang lebih tampilannya begini. Mohon ditunggu ya ini kayaknya. Waduh, laptop saya gak kuat kayaknya. Wah, iya nih. Bisa 1 giga lagi nih RAM-nya nih. Iya Mas Dodi, nggak apa-apa Mas. Lagi banget nih udah ngasih tutorial lengkap. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Kalau desktop environment-nya GNOME ya. Ini default-nya sekarang GNOME. Dulu default-nya pakai Unity, tapi sekarang pakai GNOME. Tampilannya kayak gini. Nah, kita akan coba explore ini ya. Mudah-mudahan ini lancar, smooth ya. Ini ada menunya di sini, start menu, diklik aja ini. Nanti akan muncul kayak tadi ya. Ini ya. Di sini kita bisa mengakses aplikasi yang terinstall di Ubuntu kita. Aplikasi default-nya bawaannya ya kayak LibreOffice. LibreOffice ini alternatif untuk Microsoft Office di Linux ya. Nah, kalau mau install aplikasi di Linux itu gimana gitu ya? Ini ada beberapa cara. Ini kurang smooth ya laptop saya ini. Sorry. Oke, saya kira-kira teman-teman masih mau lanjut nggak nih? Kalau misalnya mau lanjut, kita akan coba bahas lebih lanjut nih soal Linux. Saya ada Debian Mas, agak enteng di Iya. VM VirtualBox, kalau boleh saya share screen sebentar. Boleh. Oke. Jadi lumayan agak cepat sih di tempat saya. Oh iya, coba Mas Angga silakan share screen, saya matiin dulu share screen saya ya. Soalnya di laptop saya berat banget nih. Siap. Saya matiin share screen-nya. Cara matiin share screen-nya mana ya? Aku dijadiin co-host dulu Mas. Oh, oke. Ini wait. Mas Angga ya ini ya yang Ya. Oke, ini saya jadiin co-host. Yes. Oke, udah bisa share screen. Ini share screen saya perlu dimatiin juga ya? Iya kayaknya Mas. Kita coba share screen. Oh, stop share ini. Sorry. Nah, silakan Mas. Monggo di share screen Mas. Ya. Iya, berat Kelihatan banget. ya Mas. Nah, iya. Oke. Nah ini VirtualBox saya. Kebetulan saya RAM di laptop ada 20 GB, jadi agak lumayan inilah longgar untuk ya untuk VMware VirtualBox virtual mesin agak ini longgar. Coba kita yang pakai Debian hampir sama tadi kayak yang di Ubuntu ya, karena Ubuntu awalnya juga base-nya Debian juga. Betul. Ya. Jadi desktopnya juga pakai GNOME yang Debian ini. Coba langsung tak start
Ini yang Debian ini saya bikin RAM-nya 4. Oh iya. Ya, RAM-nya tak bikin 4. Nah, ini kalau sudah diinstal nanti seperti ini tinggal di-enter kan. Nah. Nah, ini mungkin tampilannya Genome seperti ini, hampir sama ya tadi. Ini all aplikasinya ada di sini juga, sama kayak yang di Ubuntu tadi. Kalau mau nginstal tadi ya kayak Mas Dodi tadi, biasanya saya lewat terminal. Ada 2 cara memang. Yang pertama terminal itu kan, tapi harus root ya. Kalau root kan yang yang terminal kan pakai apt get install ya. Apt get install misalnya aplikasi apa yang mau diinstal. Atau kita pakai dari sini juga bisa yang package application ini ya. Nah, ini software ini. Bawaannya desktop. Nah, kalau yang ini jadi kayak marketplace itu. Kita bisa milih aplikasi apa yang dibutuhin, misalnya Word ya, Word. Di situ ada pilihannya. Ini lebih interaktif ya karena ada nama-namanya sama kayak screenshotnya aplikasinya. Ini kebetulan saya bikin NAT, jadi koneksi internetnya ikut di koneksi internet hostnya di Windows ini. Jadi di Debian ini bisa komunikasi sama Windows. Ini agak lambat di sininya karena saya baru download kali tadi 4 GB ya, yang di VirtualBox, jadi agak lemot ini. Itu mungkin yang di Debian, Mas Dodi. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Ini Linux juga ini, Linux Debian. Ya, menambahkan ya Mas, itu tetap aja share screen Mas. Jadi kalau di Linux itu untuk menginstal aplikasinya ada beberapa cara. Yang pertama kita pakai package manager ya. Kalau di Debian Base itu contohnya apa aja sistem operasinya kayak Ubuntu itu turunan langsung dari Debian. Terus ada turunan dari Debian itu ada pertama ada Ubuntu, kemudian ada Kali Linux ya. Terus kalau dulu itu ada apa ya? Saya lupa tuh. Udahlah lupa saya. Terus di turunannya Ubuntu ada kayak Linux Mint, kemudian ada Elementary OS. Nah, itu kan Debian Base ya, atau apa namanya? Atau Ubuntu Base gitu, turunan langsung dari Debian atau turunan langsung dari Ubuntu, dan packet manajernya itu apt-get ya. Jadi kalau mau install tinggal apt-get aja. Caranya pertama bisa switch user dulu ke user root. Tadi komennya yang tadi Mas Angga demonstrasikan. Ini Mas Angga login pakai user sendiri ya Mas ya, Angga doang ya. Ya. Terus switch ke user root dengan komen show root ya, terus masukin passwordnya. Nanti dari situ tinggal install aja. Caranya ketik apt-get nama aplikasinya gitu ya. Ini saya bisa izin ini nggak Mas? Apa namanya remote control ke situ bisa nggak ya Mas ya? Oh, moga silakan. Bisa. Request remote control ya. Jadi demonstrasinya dari search-nya dari Mas Angga. Silakan. Ya, ini udah. Ini tak jalankan 2 Mas, yang satunya Windows itu, Windows 10. Oh iya, mantap nih. Di VirtualBox juga. Jadi mungkin bisa belajar yang ini ngeping itu. Betul. Nah, ini saya balik lagi ya ke exit ke user Mas Angga lagi. Nah, cara install aplikasi di Linux ya, Debian Base ya. Ubuntu juga sama, atau Elementary atau Linux Mint juga sama, packet manajernya ya, manajemen paketnya pakai apt-get. Nah, kalau kita login sebagai user biasa, ini kita nggak bisa melakukan instalasi ya. Kenapa? Karena di Linux itu yang bisa melakukan instalasi aplikasi itu hanya user root. Jadi ada 2 cara kalau kita pakai command line. Pertama pakai sudo apt-get install. Nah, sudo itu
apa namanya, super user do. Jadi kita login sebagai user Angga, user biasa ya. Levelnya cuma operator aja gitulah ya. Bukan kalau root itu kalau di Windows itu berarti administrator ya. Jadi kita ketik sudo super user do gitu ya. Terus apt-get install nama aplikasinya apa? Kita contoh misalkan install aplikasi Firefox ya. Firefox ya. Ini nama aplikasinya, kemudian kita enter. Nah, di situ dimasukin password, minta tolong masukin passwordnya Mas Angga. Angga doang, sama kayak itu Mas, Angga doang itu. Angga doang ya. Angga doang is not in the sudo file. Ini belum dimasukkan ke dalam grup sudo nih Mas. Oke. Oh iya, iya. Si user Angganya ini belum dimasukkan. Ke dalam makanya grup biasanya sudo. langsung pakai surut itu aku. Iya. Okay. Nah, pertama kalau misalkan kita pertama instalasi bikin user ya, user Dodi misalkan ya. Begitu login nanti masuk user Dodi, buka terminal pun nanti Dodi add nama OS-nya misalkan nama hostname OS-nya apa gitu ya. Dodi atau Ubuntu gitu ya. Kita ketik sudo apt-get install nama aplikasinya. Itu cara pertama. Cara kedua, kita switch user. Jadi kita berpindah dari user biasa menjadi user root. Caranya sudo su bisa, sudo atau su apa atau su root atau sudo su juga bisa. Enggak doang. Su root aja berarti ya. Passwordnya Mas? Angga doang. Angga doang. Oke, nah ini kita cek who am I. Nah, ini saya udah pakai root ya. Kalau yang tadi itu masih pakai Angga doang usernya. Kalau sekarang ini udah pakai root. Oke. Nah, dari sini kita tinggal apt-get install ya. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau tadi waktu pakai Angga doang ini harus pakai sudo ya, sudo apt-get install. Kalau kita udah pakai root ya nggak perlu pakai sudo lagi karena kita udah bertindak sebagai root ya. Apt-get install misalkan Firefox. Nggak ada package-nya. Oke. Nah, itu ada itu. Nah, Firefox ISR berarti. Jadi perintahnya apt-get install nama aplikasinya apa ya? Nama aplikasinya kita ketik aja misalkan Firefox. Tapi sebelum ini ada langkah yang perlu kita jalanin sebetulnya. Kita harus sinkronisasi dulu ininya apa repositorinya. Kita harus update dulu. Caranya apt-get update ya. Ya, upgrade. Oke, ya, update itu untuk mengupdate repositori kita. Kalau upgrade itu lebih ke ini ya, mengupgrade aplikasi gitu ya. Nah, kalau ganti repositori itu penting nggak sih Mas? Kalau repositori mengenai Ubuntu atau Debian ini? Oke, nah pertanyaan menarik nih. Ada kenapa kita harus ganti repositori ya? Nah, repositori ini kalau Mas Angga bisa itunya di mana ya? Bentar. Ada ini enggak ya? Notepad ya buat ngetik. Notepad. Ada. Oke, nah ini Notepad. Notepad-nya udah kelihatan ya. Oke, kita bahas ini udah mulai bahas Linux-nya ya. Tadi kita udah pengenalan desktop environment, kemudian kita bahas cara instalasinya, kemudian kita udah bahas sedikit ya cara install aplikasi. Nah, cara install aplikasi itu berhubungan sama yang namanya repository. Ini terminologi di dalam sistem operasi berbasis Linux ya, ada namanya repository. Repository itu apa? Gitu ya. Repository itu kalau misalkan kita analogikan ya, misalkan kita mau install repository aplikasi apa tadi Firefox ya, Firefox itu kan web browser ya. Firefox ini udah ada belum di repositorinya Debian gitu ya. Kalau misalkan belum ada, otomatis kita nggak bisa install aplikasi Firefox ya. Ada beberapa aplikasi yang memang nggak ada di repositori resmi ya.
di repositori Debian gitu ya. Oke, kita sederhanakan. Firefox itu kita analogikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita mau nge-install ya. Nge-install itu install ya. Kalau misalnya kita terjemahkan secara bebas, install itu berarti bisa diterjemahkan ya sebagai apa ya, memasang ya. Memasang. Kita contoh, kita mau install rumah ya. Install rumah. Rumah itu artinya kita membangun ya, membangun rumah. Membangun rumah. Kita mau nginstal jendela ya di rumah itu kan, kalau misalnya kita udah, yang pertama yang dilakukan yaitu install fondasi ya, terus install apa lagi, install tembok udah jadi, kita install jendela. Oke, kita mau nginstal jendela nih di rumah kita, artinya apa, kita mau nginstal aplikasi Firefox misalkan, kita mau nginstal aplikasi di sistem operasi kita. Aplikasi itu ada nggak di repositori? Kalau nggak ada, kita nggak bisa nambahin, nggak bisa nginstal. Tapi kita bisa nambahin repositori dari luar ya, itu ya. Makanya nanti ada perintah untuk nambahin repositori. Nah, contohnya ini saya mau bangun rumah, terus setelah fondasinya jadi, saya nginstal tembok ya. Temboknya jadi, saya nginstal jendela nih. Jendela itu apa yang dibutuhin? Ya, yaitu jendela tadi ya. Kita repositori itu bisa analogikan sebagai toko bangunan. Toko bangunan. Kenapa? Karena yang mau saya install itu jendela. Di mana saya bisa mendapatkan jendela ya di toko bangunan. Kalau misalkan di toko bangunan nggak ada jendela ya, otomatis saya nggak bisa nginstal jendela di rumah saya. Itu. Oh ternyata di toko sembako ada misalkan ya. Toko sembakonya misalkan si penjual, si yang punya toko itu misalkan nyambi jadi tukang jendela, ya udah berarti kita harus nambahin repositori toko sembako gitu ya, karena kebetulan si toko sembako itu nyambi, dia selain jualan sembako dia juga jualan jendela. Kurang lebih begitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak seputar repositori itu? Ya, terima kasih teman-teman yang lead. Terima kasih atas waktunya. Oke, kira-kira itu repositori. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira ya? Oke, kemudian repositori yang terinstall di laptop ini, yang di operating systemnya, misalkan ini kan pakai Debian. Repositori kita bisa akses di etc. Apa tuh Mas ya? Saya lupa lagi ya. etc apt saya lupa repositori ada di etc/apt/sourcelist. Iya, apt ls. Nah ini source list ya, source list. Nah ini repositori, di dalamnya repositori. Kalau kita tampilin cat source list. Nah, ini daftar repositorinya. Nah, gitu ya. Daftar ini repositorinya, repositori bawaannya Debian ya. Ini servernya di mana? Servernya ada di luar negeri ya. Kalau misalkan kita pakai repositorinya bawaannya Debian, ini nggak masalah. Kita bisa install aplikasi apapun selama itu tersedia di dalam repositorinya Debian. Tapi karena servernya di luar negeri, ini berhubungan juga sama kecepatan koneksi internet kita. Kalau misalkan servernya ada di luar negeri, otomatis ini proses instalasinya akan lama, karena ketika kita mengetikkan perintah apt-get install nama aplikasi, si Debian kita ini akan menghubungi repository server yang ada di luar negeri itu, kemudian dari situ akan mendownload aplikasi yang kita butuhkan dan diinstal. Dan itu perlu koneksi internet. Kalau misalkan servernya ada di luar negeri, otomatis proses instalasinya akan lama ya, karena proses downloadnya juga lama. Nah, itu penting kita mengubah repositori ke repositori lokal ya. Di mana kita bisa dapatin repositori lokal di internet ya. Di Kambing. Biasanya di Kambing ya. Kita kenalan lagi sama Kambing ya. Ketik aja repo
repository Debian kambing ya, kambing. Kalau teman-teman bingung apa sih itu kambing, ya nggak usah dipusingin. Kambing itu istilah intinya server repository yang dimiliki oleh salah satu universitas yang ada di Indonesia, sama UI ya kalau nggak salah ya. Ya, UI, kambing. Punyanya UI. Jadi si Universitas Indonesia atau UI dia ngebangun server repository ya, dan itu kita bisa pakai ya. Nah ini kita bisa ganti. Nah ini kambing ya, kambing UI. Jadi ini kita copy ini kemana? Kita copy ke Source list tadi. Ke source list tadi ini ya. Jadi kita pakai perintah ini aja. Bisa pakai nano atau pakai pim. Tapi saya nggak bisa pakai nano, pakai pim saya juga nggak bisa keluar. Biasanya pakai nano. Jadi ini nano itu text editor ya, kayak di Notepad. Kita buka ini ya. Terus kita ini kita nonaktifkan ya. Nonaktifkannya gimana caranya? Kita kasih tanda pagar aja di depan. Nanti dia nggak aktif. Dia akan dianggap sebagai komen ya. Oke, kita enter di sini. Kita tambahin aja di sini repository baru. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Ini harus nggak bisa transfer ya ke VirtualBox-nya, nggak diatur ya. Oke, kita skip aja. Intinya begitu cara ngubah repository ya. Jadi kita edit repository yang ini yang ada di dalam file source list menggunakan repository yang kita dapatkan dari Google tadi ya. Ini di Chrome ya tadi, bukan Ya, yang kanan itu, Mas. Nah, ini. Jadi kalau kita repositorinya udah kita arahkan ke servernya kambing ini, ini servernya ada di Indonesia. Jadi benefitnya apa? Benefitnya nanti proses instalasi aplikasi yang kita lakukan itu akan lebih cepat karena proses downloading aplikasinya itu lebih dekat ya, karena ketika kita ngetik perintah sudo apt-get install nama aplikasi, si Debian kita akan menghubungi server yang ada di kambing UI.ac.id ini di Indonesia, servernya otomatis akan lebih cepat gitu. Itu benefitnya kita mengubah repository dari Debian-nya gitu ya. Itu kurang lebih ya. Tadi Mas siapa yang nanyain itu ya? Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? kayaknya wis pada malam mingguan nih, Mas. Malam mingguan. Wis 10. Iya nih. Kayaknya cukup, Mas. Oke. Saya baca. Oke, sementara tak stop screen dulu ya, atau? Ya, boleh. Nanti kalau butuh-butuh colek aja. Siap, Mas. Dimatiin aja itunya. Ya, kira-kira kalau mau ada yang ditanyakan, silakan habis ini kita diskusi ringan aja. Semua repo update dan lengkap kecuali tidak ada. Okay. Kambing udah tidak ada pengembangan. Kalau pakai Ubuntu bisa cek repo ke mirror.ubuntu.com. Iya, betul. Kalau Red Hat Linux apakah bisa diunduh ISO-nya secara gratis? Kalau Red Hat itu ya, jadi tadi ya, Linux itu memang open source ya, jadi kita bisa berkontribusi, kita bahkan bisa menduplikasi ya, memperbanyak, terus kita jual, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi bukan berarti semua sistem operasi yang berbasis Linux itu gratis semua, enggak. Ada beberapa distribusi Linux yang dikomersilkan, salah satunya tuh Red Hat ya, Red Hat Enterprise Linux. Yang membuat itu berbayar sebetulnya bukan Linux Red Hat-nya itu sendiri, tapi lebih ke supportnya ya.
Karena Red Hat itu biasanya dipakai untuk skala enterprise ataupun data center. Jadi kita bisa pakai Red Hat untuk keperluan server ya, dan itu ada supportnya. Kalau kita membutuhkan dukungan, kita bisa kontak ke tim supportnya Red Hat, dan kita membayar untuk itu sebetulnya, bukan membayar OS Red Hat-nya gitu. Karena Red Hat itu kernelnya Linux dan nggak bisa dikomersilkan ya. Gitu. Terus bisa diunduh secara gratis nggak? Oh, ini saya kurang tahu ya. Bisa diunduh gratis atau enggak? Tapi saya dapat gitu ya. Dapat dari mana? Itu saya kebetulan ikut bootcamp-nya di Adinusa. Dan pakainya itu Red Hat. Kebetulan dikasih gitu ya. Bisa di-download. Tapi di website-nya Red Hat sendiri saya kurang tahu apakah itu bisa didapatkan secara gratis atau enggak gitu ya. Jadi, sorry, Ya. kalau di Red Hat itu kita bisa ngapus ini nggak sih? Mungkin lebih tepatnya kayak Red Hat itu punya cache nggak atau TMP gitu kayak di Windows kan ada tuh ya, kayak gitu ada cache-nya lah atau ada TMP yang bisa kita hapus kayak contoh kalau pakai cleaner tuh. Nah, kebetulan saya ada kasus di Red Hat itu udah mulai penuh tuh storage-nya. Nah, cuma bingung juga apa yang mau dihapus, soalnya penting kan. Nah, mungkin ada sampah-sampah yang kita nggak kita bisa hapus tapi tanpa harus menghapus data-data atau aplikasi gitu, sama nggak sih kayak Windows? Oke. Nah, kalau di Linux itu ya, kalau ditanya ada folder untuk nyimpen itu nggak, temporary file nggak ada. Di Linux itu ada yang namanya folder ya, atau directory ya. Kalau di Linux itu disebutnya directory. Direktorinya di mana? Di /tmp gitu ya. Di situ kita aplikasi yang sifatnya temporary akan tertampung di situ. Ya, terus biasanya kan cache-nya kan penuh ya. Kalau misalnya kita udah pakai Linux itu kan beberapa bulan gitu itu cache-nya penuh, itu bisa di-clearkan dengan perintah apt-get clean gitu ya. Itu akan menghapus cache-nya gitu. Biasanya cache-nya itu kan makan resource ya. Itu juga bisa kayak gitu. Oke, itu kalau kita hapus nggak mempengaruhi sistem ya Mas? Enggak, diketik aja. Kalau di Red Hat itu pakainya yum ya, yum. Kalau yang Red Hat terbaru kayak kalau nggak salah pakai DNF ya. Ketik aja DNF misalkan clean gitu ya. Kalau di Ubuntu itu misalkan apt-get clean ya, itu untuk nge-clean cache-nya gitu. Atau misalkan apt-get auto remove itu untuk sama juga menghapus cache-nya gitu ya. Kalau di Red Hat itu tinggal diganti aja apt-get-nya pakai package manager Red Hat, entah itu yum atau DNF gitu. Ya, ISO Red Hat gratis, supportnya bayar ya, betul. Supportnya yang bayar. CentOS udah jadi bagian Red Hat bisa kalau Linux. Ya, dulu CentOS ini versi community dari Red Hat ya, bisa kita pakai secara gratis, versi gratisnya dari Red Hat ya, tapi sekarang udah entah itu diakuisisi atau apalah istilahnya. Dan ada kalau nggak salah developernya CentOS yang dulu bikin CentOS itu ngembangin Alma Linux ya. Sorry kalau salah, mohon dikoreksi. Untuk ngecek folder mana yang pakai space besar bisa install tool DUC apa tadi? Nah, ini ilmu baru nih dari Mas Wahyu. Saya juga baru dengar nih. Terima kasih Mas Ilmu ini. Untuk alokasi swap yang cocok untuk perangkat RAM 8 GB. Oke. Ini direct message ya dari Mas Riko. Nah, ada di Linux itu ada swap ya. Swap itu memori tambahan. Kalau misalkan alokasi swap itu bisa kita ambil dari hard disk ya, biasanya swap itu 2 kali space-nya itu, size-nya itu kita bisa bikin 2 kali dari ukuran RAM yang physical-nya. Misalkan physical RAM saya 2 GB, berarti saya bisa bikin ya 2 GB atau 4 GB swap-nya gitu ya. Tapi bukan berarti mentang-mentang kita punya hard disk gede, kita bisa semena-mena nambahin swap jadi misalnya 32 GB, enggak gitu juga, ada aturannya.
Maksimal sih 4 GB sih. Saya belum pernah bikin swap lebih dari 4 GB. Karena swap juga biasanya akan mempengaruhi kinerja dari hard disk itu sendiri. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Mas, kalau pakai Ubuntu itu masalah perizinan emang selalu harus di-set pakai chmod ya? Enggak juga. Jadi apa namanya, chmod dan chown itu ada ch yang lain, chedge dan yang lainnya. Itu memang biasanya di apa? Misalkan ada file yang memang ownernya itu non apa namanya, bukan dimiliki oleh user kita, itu kita bisa atur itu gitu ya. Tapi apa namanya, kita bisa pakai chmod ya, untuk memodifikasi permission dari sebuah file ataupun folder ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau misalkan saya tunggu 5 menit, kalau misalkan nggak ada lagi, kita bisa udahi ya sharing session kali ini. Kebetulan udah malam juga nih. Monggo kalau ada pertanyaan lain, sampai 5 menit ke depan saya tunggu. Iya, mungkin basic Mas ya. Sorry, saya mau nanya lagi. Oh ya, Kalau di Windows itu kan kita untuk aplikasi remote itu bisa Anydesk, Ultra Viewer, mungkin Google TeamViewer atau TeamViewer gitu. Nah, kalau di Ubuntu atau operating system yang berbasis Linux itu bisa install Anydesk nggak sih? bisa. Atau mungkin, bisa ya? Bisa. Jadi saya juga pakai Anydesk di Linux juga. Anydesk bisa kita install di Linux. TeamViewer juga bisa, ada versi Linux-nya juga. Jadi untuk keperluan remote desktop kita bisa pakai itu di Linux. Bisa pakai. Ya? Kenapa? Stabil tapi ya? Kalau apa namanya, lumayan sih, lumayan stabil ya. Kalau untuk TeamViewer baik di Linux maupun di Windows biasanya memang ada batasan waktunya. Setelah berapa menit sekali, itu saya lupa 30 menit atau berapa ya, itu biasanya akan disconnect. Tapi kalau Anydesk itu enggak, selama koneksinya lancar itu berarti koneksinya juga lancar. Oke, thank you Mas. Oke, teman-teman lain ada yang mau ditanyain? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sharing session kali ini ya. Terima kasih banyak untuk terutama kepada Pak Semi atas kesempatannya di malam ini, Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain atas kehadirannya. Nanti kalau misalkan kita ada yang kurang, nanti kita diskusikan lagi di grup ya. Mudah-mudahan sharing session-nya bermanfaat ya, teman-teman, buat kita semua. Saya sudahi. Mudah-mudahan akhir kata ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Semi dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas. Ya, saya izin live ya.